Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Hasanah selaku dosen akuntansi keuangan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang liabilitas jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka pendek? Nah, di sini terdapat 3 peristiwa yang harus kita ketahui. Liabilitas jangka pendek itu terjadi karena adanya kewajiban kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Kemudian pelunasannya akan mengakibatkan mengalirnya sumber daya entitas keluar mengikuti manfaat ekonomi yang diperoleh. Berikut untuk deskripsi lebih lengkapnya. Untuk slide selanjutnya, kita akan mengetahui tentang karakteristik liabilitas jangka pendek. Yang pertama, entitas berharga akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Perusahaan siklus normalnya itu biasanya 1 tahun atau 12 bulan. Jadi penyelesaian liabilitasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. Poin yang kedua, jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, tidak lebih ya dari 12 bulan. Poin yang ketiga, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Nah, di sini untuk 3 poin tersebut tertuang dalam PSAK nomor 1 dalam penyajian laporan keuangan. Untuk slide selanjutnya akan kita bahas tentang jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, ada utang dagang, ada hutang pajak, pendapatan diterima di muka, wesel bayar berjangka, pinjaman jangka pendek, liabilitas kontingensi, beban yang masih harus dibayar. Selanjutnya kita langsung ke contoh ilustrasi. Yang pertama ada hutang dagang. Hutang dagang ini biasa terjadi di dalam perusahaan. Rekan-rekan dapat membaca untuk slide tentang hutang dagang. Pada poin yang terpenting adalah dalam hutang dagang ada perjanjian. Misalnya 2/10 N/30. Maksudnya adalah pembelian akan diberikan potongan diskon 2 pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Jangka waktu kredit 30 hari. Jadi, kalau entitas atau perusahaan membayarnya lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Berikut contoh soalnya. Dapat dibaca ya untuk contoh soalnya. Untuk jurnal yang pertama kita asumsikan tanggal 1 Agustus pembayaran pencatatan jurnalnya pada saat terjadi transaksi. Persediaan bertambah 15 juta, utang dagang bertambah 15 juta. Ingat, utang dagang bertambah maka diakui di sisi kredit. Kemudian jika dilunasi pada tanggal 10 Agustus berarti memenuhi syarat ketentuan untuk mendapatkan potongan 2%. Nah, di sini jurnalnya. Utang dagang 15 juta, kas 14.700.000, potongan pembelian 300.000. 300.000 itu didapat dari 2% dikali 15 juta. Kemudian, bagaimana jika entitas tersebut melunasi lebih dari tanggal 10? Yaitu tanggal 15 Agustus. Berikut jurnalnya. Utang dagang 15 juta, kas 15 juta, tidak mendapatkan potongan ya. Yang selanjutnya ada hutang pajak. Hutang pajak ketika perusahaan menjual barang atau jasa pada konsumen atau ada penyerahan barang atau jasa, maka PPN atas barang atau jasa tersebut akan dipungut dari konsumen. Sebelum PPN dikeluarkan atau disetorkan ke negara, maka pencatatannya di perusahaan itu diakui sebagai hutang. Berikut jurnalnya. Saat terjadi pemungutan PPN Januari 1 Januari, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit,
hutang pajak PPN di kredit. Kemudian saat terjadi pemungutan PPh, biasanya pada gaji. Untuk jurnalnya, beban gaji di debit, kas di kredit, dan hutang pajak PPh 21 di kredit. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini pengakuan pendapatan baru diakui setelah realisasi terjadi, yaitu dengan penyerahan barang atau jasa. Misalnya, ada pembayaran catering, membayar di awal tapi belum menikmati cateringnya. Kemudian sewa kontrakannya sudah dibayar dulu tapi belum menikmati sewa kontrakannya. Nah, di sini langsung saja kita ke ilustrasi, dapat dibaca ya. Oke, untuk di sini jurnalnya kas di debit 1 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit. Untuk ilustrasi selanjutnya, wesel bayar berjangka. Wesel bayar berjangka ini ketika perusahaan membeli barang dagangan atau aset lainnya, meminjam dana, atau mengganti uang dagang yang telah jatuh tempo tidak dapat dibayarkan. Jadi sebagai penggantinya adalah menerbitkan wesel bayar berjangka. Oke, kita langsung ke contoh ilustrasinya. Saat penerbitan wesel bayar, untuk soal ilustrasinya dapat dibaca ya. Baiklah, untuk jurnalnya pada tanggal 1 Agustus maka hutang usaha PT Merah 1 juta, wesel bayar 1 juta. Baiklah, untuk pencatatan saat pelunasan wesel bayar, maka ketika wesel jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020, maka PT Merah harus membayar pokok plus bunganya. Di sini bunganya adalah sebesar 30.000, didapatkan dari 1 juta dikali 12 per 100 dikali 90 hari per 360. 360 itu adalah hari dalam 1 tahun. Untuk 90 hari adalah dihitung dari 1 Januari sampai 31 Maret. Untuk jurnalnya pada tanggal 31 Maret sebagai berikut. Untuk beban bunga dicatat di laporan laba rugi ya, sebagai beban lain-lain, atau dapat berdiri sendiri sebagai akun beban bunga, tergantung dari kebijakan atau regulasi perusahaan. Yang selanjutnya, wesel bayar diskonto dapat dibaca untuk poinnya sebagai berikut. Lanjut ke ilustrasi wesel bayar diskonto. Tanggal 10 Agustus PT Merah menerbitkan wesel bayar tanpa bunga 20.000 yang akan jatuh tempo dalam 90 hari kepada PT Kuning yang ditukarkan dengan barang dagang. Berikut contoh jurnalnya. Jurnal pada saat Agustus tanggal 10, sekian barang dagangan di debit, kemudian beban bunga di debit, kemudian wesel bayar di kredit. Yang perlu kalian ketahui untuk cara menghitung beban bunga adalah dari 15% dikali 90 hari dibagi 360 hari. 360 hari itu adalah total hari dalam 1 tahun. Kemudian jurnal pada saat pelunasannya yaitu 8 November. Nah, di 8 November ini jurnalnya adalah wesel bayar di debit, kemudian dikasnya di kredit. Selanjutnya adalah kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi yang akan muncul jika peristiwa tertentu akan terjadi di masa depan. Contohnya garansi produk. Contoh dari kewajiban kontingensi adalah garansi produk. Perlakuan akuntansinya, yang pertama, jika probable atau kemungkinan terjadi sangat besar dan besarnya dapat diestimasi, maka dicatat sebagai kewajiban saat itu juga. Namun jika besarnya tidak dapat diestimasi, maka hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas keuangan. Ingat ya. Kedua, jika possible itu tidak dapat dipastikan, maka hanya perlu diungkapkan di dalam catatan. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan menjadi hutang perusahaan, namun akan segera dilunasi oleh perusahaan. Pada saat beban ini terjadi, maka perusahaan akan mencatat bebannya di debit dan beban yang masih harus dibayar di posisinya di kredit. Berikut jurnalnya. Tanggal 31
Desember. Contohnya adalah beban iklan. Nah, beban iklan ini beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan, maka kita anggap sebagai beban. Pada saat Januari bebannya itu kita sudah merasakan, maka bebannya harus dibayarkan. Itu beban yang harus dibayar, prosesnya pada kas. Jadi untuk jurnal pada tanggal 31 Desember itu kita belum mengeluarkan kas. Terima kasih.